akan bermain bersama kesebelasan MBJ Jaya yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Persio Cilalong. Ya, babak yang kedua akan segera kita langsungkan dan menjumpai penonton yang juga menyaksikan live streaming channel YouTube Tarkamling. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Kepolisian dari Polres Metro Tangerang yang juga sedang menyaksikan via live streaming. Kita lihat saudara penonton yang lagi piket Propos Polres Metro Tangerang Kota, Bapak Aibda Mulyono Emre dan juga Bapak Brigda Krisna. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Kami juga Bos Jenal akan segera kita langsungkan beberapa saat lagi. Dan kita lihat kini bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan sore Bang Haji Jepri Maung dan juga disupport oleh tokoh pemuda dari Larangan, ada Cing Haji Aman Al-Farizi yang juga setia menyaksikan pertandingan kali ini. Babak yang kedua sudah terdengar ditemani Wakil Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Langsung tancap gas kesebelasan Menara Muda saudara. Kita lihat dari sisi kiri pertahanan mereka. Umpan panjang berikan kepada Erwin berhasil diantisipasi, tetapi kembali bola kini menghampiri pemain dari kesebelasan Menara Muda. Apa yang terjadi saudara? Kita lihat gelombang tekanan yang dilakukan oleh tim besutan Bos Dennis di menit awal babak yang kedua ini yang berusaha untuk mencuri gol, tetapi harus terhenti karena asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi. Kita lihat saudara penonton, nampaknya ada sedikit kendala yang terjadi dialami oleh kesebelasan Menara Muda pada pertandingan kali ini, di mana kita lihat persiapan menyusun strategi tempur, khususnya di barisan pertahanan mereka di posisi stopper. Nampaknya kurang menjadi perhitungan dari Bos Denny Pratama, bahkan membuat seorang Gumarang terpaksa harus bermain sebagai stopper untuk bisa mengisi lini pertahanan kesebelasan Menara Muda. Tapi kita lihat kembali antisipasi yang cukup baik dilakukan oleh pemain pertahanan kesebelasan Poncet dan terbaik dilakukan kesebelasan Poncet. Oh saudara, kita saksikan bersama sebuah pelanggaran dilakukan oleh Gumarang dan akhirnya membuat sang pengadil mengibarkan tarjeta amarilla alias yellow card pada pertandingan babak yang kedua bagi pemain bertahan kesebelasan Menara Muda Gumarang. Tembakan bebas kita lihat Heriansa yang akan bersiap melakukan breaking, lakukan sudah langsung ke kotak penalti kesebelasan Menara Muda. Aris Tegit berhasil melakukan sebuah antisipasi dan tercek dilakukan kesebelasan Menara Muda. Kita lihat dari kaki Budigo tidak mau ambil resiko saudara, bola dibuang keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Menara Muda Ervin. Masih Ervin terjadi perebutan bola. Apa yang terjadi kita saksikan bersama dan wasit pergantian pemain Amijaki dari kesebelasan Menara Muda keluar nomor punggung 11 masuk Fajar nomor punggung 8 Bos Denny Pratama. Kita lihat coba melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan Menara Muda pada pertandingan babak yang kedua ini, di mana kita lihat kembali gempuran dilakukan kesebelasan Menara Muda berhasil ditinju oleh penjaga gawang Porcep Surya dan selamat sementara. Kita lihat lini pertahanan kesebelasan Porcep. Doni Kalebos berikan umpan kepada Aris Tege. Menara Muda terus mengurung lini pertahanan Porcep, berhasil diantisipasi oleh Heriansa dan akhirnya saudara, alih-alih melakukan penguasaan bola, pelanggaran justru dilakukan pemain kesebelasan Menara Muda dan tembakan bebas untuk kesebelasan Porcep akan terjadi. Dan besok saudara penonton MBJ yang berkolaborasi bersama kesebelasan Pia FC yang dikomandai oleh Agen Bengon dan juga Bos Rusdi besok akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Persio dari kawasan Cilalong. Ya, Herman Jumapo, Diego Banowo dan beberapa pemain top lainnya besok akan bertanding berhadapan membela kesebelasan MBJ-nya yang bertanding berhadapan dengan Persio. Kembali kita lihat saudara penonton sebuah gempuran yang memang terus dilakukan pemain kesebelasan Menara Muda. Mereka lakukan dan kembali kini kesempatan emas untuk bisa menghadirkan gol pemerkecil kedudukan didapati kesebelasan Menara Muda dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru Ervin. Lakukan sudah, oh kita lihat berbahaya, sebuah sundulan kepala yang cukup baik dilepaskan oleh Aris Tege. Datang support Doni Kalebos melebar berikan umpan kepada Budigo, lepaskan crossing. Kembali kita lihat saudara penonton, antisipasi yang cukup baik dilakukan oleh penjaga gawang kesebelasan Porcep Surya.
dan akhirnya menggagalkan gempuran yang kembali kita lihat dilakukan mengarah muda dari kaki Gumarang. Angkat bola berikan kepada Erwin, berhasil diantisipasi dengan baik. Kita saksikan sadar hanya gol yang bisa menyelamatkan kesebelasan mengarah muda pada perburuan tiket keputaran kedua New Garuda Cup yang kedua tahun 2024 kali ini, di mana tekanan bergelombang terus dilakukan kesebelasan mengarah muda dari segala lini dan juga dari segala arah. Tetapi disiplinnya lini pertahanan kesebelasan Porje dan juga kehebatan penjaga gawang Surya, kita lihat saudara penonton, masih menjadi pilu terakhir bagi kesebelasan muda dalam kampanye mereka untuk bisa mencetak gol memperkecil kedudukan pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kembali gelombang tekanan menara muda berakhir dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk kesebelasan Porje sudah melakukan. Doni Kalemos menangis perebutan bola, berikan kepada Aristege berikan kepada Rotin Sukasa. Rotin bekerja sama kepada Aprial. Kombinasi 1-2 dipertontonkan pemain kesebelasan menara muda, memaksimalkan lebar lapangan, berikan kepada Doni Kalemos. Doni Kalemos kita lihat datang mensupport Gumarang, lepaskan umpan, berikan kepada rekannya Dimas, berhasil diantisipasi pemain kesebelasan Porje. Counter attack dilakukan Porje, kita saksikan 2 lawan 3. Bersama kini gawang kesebelasan menara muda yang dikawal oleh Riam Tauke terancam dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru yang akan terjadi. Lakukan sudah, kita lihat saudara penonton kembali kesebelasan Porje pengurus lini pertahanan menara muda dari kaki Heriansa bekerja sama berikan kepada kompatriotnya, berhasil diantisipasi dengan baik. Counter attack dilakukan kesebelasan menara muda, berhasil diamankan Uji bekerja sama berikan kepada rekannya. Kembali kita lihat menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan menara muda, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan menara muda. Porje yang tidak mau banyak tertekan kini mengambil kendali permainan dengan melakukan gempuran dari sisi kiri pertahanan kesebelasan menara muda, di mana sebuah teraugen atau lemparan ke dalam mereka lakukan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan menara muda, berhasil diantisipasi dengan baik. Datang support Heriansa, masih Heriansa bekerja sama berikan kepada Ulo, salah satu pencetak gol pada pertandingan kali ini bagi kesebelasan Porje. Saudara, kita lihat cukup licin bagaikan belut dan sangat lincah bagaikan kancil pergerakan pemain kesebelasan Porje bernomor punggung 9 Ulo pada pertandingan kali ini. Kita nantikan bersama saudara, sebuah tembakan bebas bagi kesebelasan Porje sudah lakukan, harus diulang karena nampaknya belum mendapatkan aba-aba dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan kali ini. Kita nantikan bersama, mundur beberapa langkah Ulo bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Porje. Kita saksikan, lakukan sudah, terlalu lemah, bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Riantolde. Riantolde kita lihat menginstruksikan rekan-rekannya untuk menekan dan juga menuju ke lini pertahanan Porje. Datang gempuran kesebelasan menara muda dari seperempat lapangan permainan. Aristege datang mensupport Gumarang, melebar berikan umpan kepada Doni Kalemos. Doni Kalemos berikan kepada Eka kepada Pacar. Saudara penonton, kembali masih cukup rapat lini pertahanan kesebelasan Porje, menekan kembali menara muda, lepaskan umpan Erwin yang dicari. Saudara penonton, kita lihat terlalu agresif pemain bertahan kesebelasan Porje. Ketika coba mengantisipasi umpan yang mengarah kepada Erwin, dan akhirnya kita lihat benturan tidak terelakkan. Sang pengadil melihat dan memvonis pemain kesebelasan Porje melakukan sebuah foul committed alias pelanggaran, dan kita nantikan bersama saudara, mampukah pemain dari kedua kesebelasan yang terlibat benturan tersebut bangkit dari cedera yang sementara menghampirinya. Pelanggaran yang sangat berbahaya dilakukan pemain bertahan kesebelasan Porje, bukan cuma berbahaya bagi lawan tetapi bagi dirinya, di mana kita lihat bersama saudara penonton, salah landing pemain bertahan kesebelasan Porje, dan tentunya
harus mendapatkan perawatan dari tim medis yang bertugas pada sore kali ini. Setelah Ilham harus ditarik keluar meninggalkan lapangan akibat cedera. Kali ini kita lihat pemain kesebelasan Porce pun harus berkutat dan bertarung dari cedera yang sementara menghampirinya. Kita nantikan bersama saudara akankah bek tangguh dari kesebelasan Porce mampu bangkit untuk bisa melanjutkan jalannya pertandingan kali ini. Kita nantikan bersama terus mendapatkan perawatan dari tim medis dan kita doakan bersama mudah-mudahan tidak parah cedera yang dialami pemain bertahan kesebelasan Porce seperti yang dialami oleh pemain Maluku United, saudara penonton yang Cesayuri ketika bertanding berhadapan dengan Bali United pada pertandingan sebelumnya, di mana harus dilarikan ke rumah sakit. Dan kita lihat saudara sudah mampu bangkit Caung yang nampaknya berkutat dari cedera yang menghampirinya, dan bahkan akibat tindakan Caung ketika coba menghentikan pergerakan Erwin berbuntut dengan sebuah tendangan atau yang kita lihat dan kita nantikan keputusan yang akan diambil oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Yang jelas sangat menarik saudara penonton Menara Muda yang tampil dengan komposisi pemain yang juga sebenarnya sangat ideal. Kita nantikan bersama tertinggal 2-0 di babak yang pertama oleh sang lawan kesebelasan Porce dan mengambil kendali permainan sejak menit awal babak yang kedua, dan akhirnya kini mereka dapati dalam sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Caung yang akhirnya berbuat tembakan penalti untuk kesebelasan Menara Muda. Kita nantikan bersama saudara penonton kesempatan emas bagi kesebelasan Menara Muda untuk memperkecil defisit gol yang mereka derita atas sang lawan kesebelasan Porce. Budi gol saudara penonton kita lihat dipercayakan maju sebagai algojo tendangan penalti bagi kesebelasan Menara Muda. Kita nantikan Budi gol masuk. Bergetar jaring gawang kesebelasan Porce pada pertandingan babak yang kedua ini, dan berubah kedudukan masih tetap keunggulan Porce 2-1 atas lawannya kesebelasan Menara Muda. Kita nantikan bersama saudara penonton akankah gol ini akan menjadi pelecut semangat para pemain kesebelasan Menara Muda untuk bisa mencetak gol penyeimbang pada pertandingan babak yang kedua, atau mungkin gol comeback atas sang lawan kesebelasan Porce. Fokuskan terus pandangan mata Anda di Stadion Mini Garuda pada laga Super Big Match yang sedang kita pertandingkan antara kesebelasan Menara Muda berbanding berhadapan dengan kesebelasan Porce. Kembali kita lihat bersama saudara penonton bola keluar meninggalkan arena pertandingan, dan kita nantikan throw-in bagi kesebelasan Porce. Pergantian pemain wasit dan kesebelasan Porce keluar bintang nomor punggung 3, keluar masuk Ojil nomor punggung 21. Bos Titik saudara kita lihat selaku komando kesebelasan Porce memutuskan untuk melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan Porce di babak yang kedua. Kita nantikan bersama saudara penonton satu tendangan bebas bagi kesebelasan Porce akan terjadi. Pemain yang baru masuk di babak yang kedua melakukan sudah Ojil, berikan umpan kepada Ulot yang dicari, dan kita lihat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan persis di samping Bang Agus Mali. Kedua Jurtimka yang baru saja usai beberapa waktu yang lalu. Kita lihat bersama saudara penonton lemparan ke dalam bagi kesebelasan Porce sudah dilakukan, berhasil diantisipasi pemain bertahan kesebelasan Menara Muda. Kembali kita lihat Caung benar-benar menjadi sosok pemain yang sangat vital dan sangat sentral. Penampilan lugas dan tanpa kompromi, bahkan tidak jarang membahayakan dirinya sendiri, yang akhirnya juga membuatkan tembakan penalti untuk kesebelasan Menara Muda. Kita lihat saudara dari kaki pemain mereka, kesebelasan Menara Muda bangun serangan saudara penonton. Fajar bekerja sama berikan kepada rekannya, berhasil diamankan Uci, berhasil diantisipasi Heriansa, yang kini kita lihat berpindah posisi agak sedikit didorong ke tengah untuk bisa membantu penyerangan kesebelasan Porce. Kembali Menara Muda kita lihat menemukan momentum.
saudara, sebuah tembakan volley yang cukup baik dilepaskan oleh Budigo, tetapi beruntung akurasinya masih melambung dari titik sasaran gawang kesebelasan Porcep dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang untuk kesebelasan Menara Muda. Ya saudara penonton, kembali kita lihat sebuah goal kick sudah dilakukan. Gomarang berhasil melakukan sebuah antisipasi dan kembali kita saksikan pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. 2-1 kedudukan sementara pertandingan babak yang kedua, dan kita lihat kini Menara Muda Doni Kalebos angkat bola kembali jauh, berhasil melakukan sebuah intercept. Bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam saudara penonton, kita lihat bagi kesebelasan Menara Muda terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Porcep. Dari kaki Fajar, masih Fajar kuasai bola, berikan umpan kepada Doni Kalebos. Doni Kalebos berikan umpan, berhasil diantisipasi dan terjadi dilakukan kesebelasan Porcep. Ya saudara, kita lihat bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tensi pertandingan yang sebenarnya berlangsung sedang-sedang saja, slowly but sure kata orang larangan bilang, awan-awan wates to akon. Saudara, kita lihat terjadi pada pertandingan antara kesebelasan Menara Muda bertanding berhadapan dengan kesebelasan Porcep, tetapi kita lihat kembali Menara Muda kini membangun serangan dari kaki Budigo, berikan umpan kepada Fajar, mampukah Fajar kita Eka maksud saya saudara, tetapi lagi-lagi Jarong datang support Budigo. Budigo berikan umpan kepada rekannya Eka, kembali datang support Fajar, terjadi perebutan bola yang cukup sengit, diantisipasi oleh pemain pertahanan kesebelasan Porcep. Gumarang lepaskan umpan, berikan kepada rekannya Dimas, datang membantu Aristege, berikan kepada Fajar. Saudara, kita lihat terpaksa terkurung lini pertahanan kesebelasan Porcep pada pertandingan babak yang kedua ini, dan kembali Menara Muda dari kaki Budigo diantisipasi dengan baik dan tercek dilakukan Porcep. Heriansa berikan umpan, tetapi lagi-lagi masih terdapat seorang Gumarang yang berhasil melakukan sebuah intercept bola. Kita saksikan kini Gumarang kuasai bola, masih Gumarang dorong bola ke kanan, berikan kepada Doni Kalebos. Doni Kalebos kuasai bola, kita lihat datang support pemain kesebelasan Menara Muda lainnya Budigo. Budigo kembali, saudara penonton, cukup sengit perebutan bola yang terjadi. Fajar berikan kepada Eka, kombinasi yang cukup baik. Ervin gagal untuk bisa melewati halangan yang dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Porcep. Datang kembali gempuran kesebelasan Menara Muda dari kaki Fajar, berikan kepada Budigo. Saudara penonton, kita saksikan kembali gempuran dan juga manuver yang cukup baik dilakukan pemain kesebelasan Menara Muda, tetapi sontekan yang dilepaskan oleh Erwin masih melambung dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Porcep. Kembali saudara penonton sadar, hanya sebiji gol lagi yang dibutuhkan kesebelasan Menara Muda setidaknya untuk memaksakan hasil imbang. Mereka terus menekan, mereka terus menggempur lini pertahanan kesebelasan Porcep yang juga terpaksa dibuat bermain bertahan sedikit bertahan pada pertandingan babak yang kedua, dan kembali kini mereka menekan dari kaki Fahmi, memaksimalkan lebar lapangan, berikan kepada Ojil. Gagal saudara penonton, kita saksikan Ojil untuk melakukan penguasaan bola dengan baik dan akhirnya lemparan ke dalam terjadi. Sebuah antisipasi dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Menara Muda. Aristege bekerja sama, berikan kepada Ervin, masih terjadi perebutan bola udara. Kita lihat dimenangkan oleh pemain kesebelasan Menara Muda dari kaki Dimas, bekerja sama berikan kepada kompatriotnya, dan kini bola yang mengkampiri Gumarang, mereka berikan kepada rekannya. Kita saksikan Eka kepada Fajar, tetapi sebuah kombinasi 1-2 yang dipertontonkan pemain kesebelasan Menara Muda berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan kesebelasan Porcep. Lemparan ke dalam terjadi, kita saksikan kini bola dalam penguasaan Doni Kalebos, lepaskan crossing terlalu tajam dan akhirnya kita saksikan bola berhasil
berhasil diantisipasi dengan baik oleh Surya. Serangan dari darat maupun udara terus dilakukan pemain kesebelasan Munara Muda yang coba menemukan momentum kebangkitan setelah Budigo berhasil menyalurkan bola ke gawang kesebelasan Porcep pada pertandingan babak yang kedua ini. Waktu terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Treble kembali terjadi, saudara. Beruntung Rian Tolde cekatan membaca situasi bola yang membahayakan gawangnya. Rian Tolde berikan umpan kepada Doni Kalibos. Doni Kalibos dorong bola berikan kepada pemain kesebelasan Munara Muda lainnya Eka. Eka bekerja sama kepada Fajar. Cukup baik Fajar. Melambung tipis beberapa sentimeter, sebuah pressing bola yang dilepaskan oleh Fajar dan akhirnya selamat sementara ini pertahanan kesebelasan Porcep. Bos Didik, saudara, selaku komando kesebelasan Porcep nampaknya benar-benar cukup tegang menyaksikan timnya terus digempur oleh pemain kesebelasan Munara Muda. Tidak jarang terlihat Bos Didik harus menelan ludahnya saking tegangnya menyaksikan jalannya pertandingan kali ini. Kita nantikan bersama saudara penonton Porcep ini berpotensi untuk mengancam lawan kesebelasan Munara Muda dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi dari seperempat lapangan permainan mereka. Kita nantikan bersama saudara penonton kesempatan untuk menekan dan sedikit keluar dari gempuran pemain kesebelasan Munara Muda didapati Porcep. Ulok berikan misunderstanding kita lihat saudara penonton dialami oleh pemain dari kesebelasan Porcep dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan. Harus diulang tendangan kawan karena ada sebuah benda menyerupai bola memasuki lapangan dan kita lihat kiri Doni Kalibos lepaskan umpan Budigo yang dicari. Uci berhasil menandung bola dan kembali kita lihat saudara kesebelasan Munara Muda membangun serangan dari seperempat lapangan permainan. Pelanggaran kita saksikan dilakukan pemain dari kesebelasan Munara Muda Dimas. Tembakan bebas untuk kesebelasan Porcep akan terjadi. Jaung yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan bersiap mundur beberapa langkah kepada siapa bola diarahkan. Lakukan sudah angkat bola. Doni Kalibos berhasil melakukan sebuah antisipasi. Datang support Fahmi dan kembali kita lihat kesebelasan Munara Muda dari kaki Budigo. Berikan umpan kepada Ervin. Uci berhasil melakukan sebuah intercept tetapi kurang cermat dan kini bola jatuh dalam penguasaan pemain kesebelasan Munara Muda Dimas. Dimas bekerja sama berikan kepada Budigo. Lepaskan crossing membentur pemain bertahan kesebelasan Porcep. Kita saksikan bersama Ojo. Berikan umpan memasuki di pertahanan Munara Muda tetapi kembali masih berhasil diamankan. Muncul mensupport Pulau bekerja sama tetapi gagal dan saudara penonton kita saksikan sebuah kecerobohan terjadi kembali dilakukan pemain bertahan kesebelasan Munara Muda. Dan akhirnya tanpa ampun sang pengadil memberikan tembakan bebas bagi kesebelasan Porcep. Kita lihat pada pertandingan babak yang kedua ini. Sementara kita saksikan Rio Nainggolan nampak tergeletak di atas karpet stadion Mini Garuda. Kita nantikan mampukah pemain kesebelasan Porcep. Tahan dulu. Ya, tim medis mana? Ya, kita nantikan bersama saudara penonton mampukah pemain kesebelasan Porcep tersebut bangkit dari cedera yang sementara bersampiria. Ya, kembali harus mendapatkan perawatan dari tim medis yang bertugas pada pertandingan kali ini. Cukup seru dan sangat menegangkan jalannya pertandingan babak yang kedua yang terjadi antara kesebelasan Porcep dengan kesebelasan Munara Muda. Selembar tiket keputaran kedua yang coba terus diperebutkan oleh kedua kesebelasan yang bertanding. Ya, fokus dan perhatian para pecinta sepak bola terus tertuju di stadion Mini Garuda pada pertandingan babak yang kedua yang terus bergerak memasuki menit kesian. Kita nantikan bersama saudara penonton akankah killing the game akan terjadi pada pertandingan babak yang kedua. Kenapa? Kalau pemain kesebelasan Porcep ini berhasil
berhasil memaksimalkan tendangan bebas menjadi gol. Saya yakin tanpa dikomandoi penonton akan bubar. Kita hentikan bersama saudara. Akankah kiring-kiringan terjadi Patmi? Tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh Brian Tolde. Berikan umpan memasuki lini pertahanan ke sebelah Porcher. Kita saksikan Ervin kembali mendapat pressing ketat dari Jaung. Berhasil Ervin melepaskan diri, lepaskan crossing kepada Dimas yang dicari. Oh, saudara penonton datang support dari second line Aristege. Bekerja sama berikan kepada rekannya Fajar. Masih Fajar, 3 pemain, 4 pemain. Tetapi lagi-lagi penampilan yang juga masih cukup disiplin dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Porcher. Lemparan ke dalam terjadi, kita lihat Doni Kalebos lepaskan crossing cantik. Boxing gagal dan pilih Ervin. Terima kasih. Kita lihat saudara penonton pemain bertahan kesebelasan Porcher Kodil yang berhasil menjauhkan bola, dapat kembali gempuran Menara Muda, lepaskan crossing dijauhkan oleh Kuci dan terjadi melakukan Porcher. Kita saksikan 3 lawan 3. Ada sprint terjadi. Gol penonton tanpa dikomandoi seperti semut keserang kencing dari Stadion Mini Garuda, karena menganggap skor 3-1 akan menjadi skor penutup pada pertandingan kali ini. Saudara, ulos kita lihat saudara penonton, benar-benar seperti apotik kutub, tak ada obatnya pada pertandingan kali ini. 2 gol dicetak saudara penonton pemain kesebelasan Porcher Kulo pada pertandingan babak yang kedua dan menghantarkan kesebelasan Porcher unggul atas lawan kesebelasan Menara Muda 3-1 pada pertandingan babak yang kedua ini saudara. Dan saya yakin setelah bertanding ketika Ulo melihat HP-nya ada 1000 panggilan tak terjawab dari Sintayong untuk mengikuti seleksi karena timnas Indonesia bertanding berhadapan dengan Bahrain tanggal 10 Oktober mendatang. Karena mungkin saudara penonton, inilah solusi kebuntuan untuk striker timnas Indonesia yang memang masih belum terpecahkan meskipun sudah mendatang salah satu pelatih striker dari Korea dan juga sudah mendatangkan beberapa pemain top lainnya. Ya udah bud ya, udah bulan mulut, jangan berantem ntar nggak bagian besek. Udah lagi bulan mulut, masih bulan mulut ini. Ya udah selamat pamali. Ya saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan di babak yang kedua saudara penonton Pulo. Benar-benar kita lihat menjadi momok dan menjadi penyakit bagi kesebelasan Menara Muda pada pertandingan kali ini. Namanya persis dengan salah satu pentolan pinggiran Bangkulo saudara. Kita lihat nampaknya hadir dan bersorak-sorak. Ya saudara penonton, kembali pertandingan babak yang kedua bergulir. Porcher maksud kami Menara Muda masih belum mengibarkan bendera putih pada pertandingan babak yang kedua, tetapi Bakli berhasil melakukan antisipasi bola dan kini Aristege bekerja sama berhasil diamankan, dan ini dia Ulo saudara penonton. Kita lihat kembali Ulo mengacak-acak di pertahanan Menara Muda, tetapi Aristege berhasil melakukan sebuah intercept bola. Saudara, kita lihat bersama kembali Ulo, masih Ulo diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan Menara Muda Kumarang, dan selamat sementara lini pertahanan Menara Muda Ervin berikan umpan Budi gol. Kita lihat saudara penonton, Jaung datang membayang-bayang. Kita saksikan Uci tidak mau mengambil resiko, bola dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan dilemparan ke dalam saudara penonton bagi kesebelasan Menara Muda. Budi gol, lepaskan crossing membentur pemain bertahan kesebelasan Porcher, tetapi saudara kita lihat kesempatan kesebelasan Menara Muda untuk bisa memperkecil defisit gol yang mereka derita. Masih mereka dapat di dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru terjadi kemelotan. Sebuah tendangan membalik
badan yang dilakukan oleh Aris Tegek, tetapi kita lihat saudara, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Porcep. Satu kaki Porcep sudah menapaki putaran kedua, dan apalagi additional time 1 menit di babak yang kedua. Saudara penonton, 99,9% Bos Didi kita lihat saudara akan kembali memberikan euforia bagi masyarakat Ceger Jurang Mangu Barat pada penyelenggaraan turnamen New Garuda Cup yang kedua tahun 2024 kali ini saudara penonton, karena kita lihat keunggulan 3-1 dan dengan additional time yang sudah diberikan oleh Port Official, hanya sebuah keberuntungan dan hanya sebuah keajaiban yang setidaknya membuat kesebelasan Menara Muda bisa menyamakan defisit 3-1 pada pertandingan babak yang kedua ini. Kita nantikan bersama. Rian Tolde kuasai bola, berikan kepada Gumarang, masih Gumarang kuasai bola, lepaskan umpan memasuki lini pertahanan kesebelasan Porcep. Kita saksikan Fahmi, terjadi perebutan bola, diantisipasi oleh Gumarang, melebar kepada Doni Kalebos. Doni Kalebos lepaskan umpan, berikan kepada Budigo, masih Budigo, lepaskan umpan kepada Ervin Budigo. Wasit pergantian pemain Porcep, keluar Rio Nainggolan dan juga Heri Yansa nomor punggung 10 dan 17. Rio Nainggolan dan juga Heri Yansa nomor punggung 10 dan 17, masuk Ripal dan juga Delon nomor punggung 5 dan 23. Kita lihat bersama sebuah killing the game dilakukan oleh Bos Didi pada pertandingan kali ini. Tujuannya agar pemain yang ada di bench atau bangku cadangan kagak ngambek dan kagak kuat ikut WhatsApp. Kita saksikan saudara penonton, eksekusi tendangan penjuru Doni Kalebo. Menyala abangku. Kita lihat bersama saudara penonton tiket keputaran kedua yang nampaknya sudah hampir dimiliki kesebelasan Porcep, dan kita saksikan kini bola dalam tangkapan mesra penjaga gawang Surya. Masih Surya kuasai bola, lepaskan umpan langsung ke lini pertahanan Menara Muda. Gumarang berhasil melakukan sebuah antisipasi dan ya pergantian pemain wasit masih ada. Ya saudara penonton, akhirnya saudara kita lihat bersama saudara kesebelasan Porcep akhirnya berhasil melaju ke putaran kedua setelah menang dengan skor 3-1 atas lawannya kesebelasan Menara Muda. Terima kasih Budigol dan rekan-rekan dari kesebelasan Menara Muda yang tentunya harus puas dan harus angkat koper pada perburuan tiket ke putaran kedua, dan kembali euforia perayaan kemenangan Porcep mereka lampiaskan dan juga mereka luapkan pada pertandingan kali ini. Semangat terus para pemuda dari kawasan Jurang Mangu Barat dan juga Bos Didi dan Bos Didi kodok-kodok jayanya yang juga terus mengawal kesebelasan Porcep. Wakil Ardiansa dan Bung Andre Bagol yang bertugas duduk diri dari hadapan Anda. Kita jumpa besok, selamat sore dan bravo sepak bola. Desember. Masih 3 bulan lagi ya ini ya? Ini sebulan lagi. Sebulan.